Mari siapkan hati kita menyembah Tuhan. Silahkan duduk bagi Bapak Ibu yang mau duduk, yang mau berdiri juga kami persilahkan. Bebaskan tubuh kita, roh kita untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Juga di tempat kita masing-masing. Di rumah kita, dari lokasi kita masing-masing. Syakadaralabaralabarala. Kau Tuhan Yesus. Tuhan yang selamatkanku. Bilang terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Amin. Terima kasih Yesus. Aku mau bilang kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih bagimu segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus. Janjiku Tuhan, Engkau Tuhan yang selamatkanku. Amin. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Kau sembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pujian pengagungan yang kami lakukan melalui online ya Tuhan, di mana kami ada di rumah masing-masing, biar boleh tetap berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus juga menjamah setiap kami, menguatkan hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang memerlukan pemulihan, memerlukan kesembuhan saat ini Tuhan. Tuhan juga menjamah ya Bapa, bekerjalah, Roh Kudus bekerjalah jamah hati hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kami sediakan tanah hati kami yang terbaik untuk firman Tuhan. Saat ini dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya melihat saudara yang ada di Zoom, shalom, boleh angkat tangan. Oke, ada kira-kira 34 ya, 36 ya. Sama yang di YouTube ada 33 terakhir saya lihat tadi sebelum naik. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan terus menolong setiap kita. Ya, tadi Risma di dalam pujian penyembahan, saudara. Oh iya, hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan meningkatnya kasus COVID, saudara, kita lakukan ibadah secara online yang online-nya online gitu, saudara ya. Artinya kita merekam semuanya, lalu kecuali sekarang ini, saudara, saya secara live dari gereja ya, dan saya adalah orang satu-satunya di gereja yang beribadah. Karena yang lain ada 4 orang itu jauh di sana, saudara ya, menolong kita semua untuk terselenggaranya ibadah online. Jadi saya bebas nih kemana-mana sendirian karena betul-betul sendirian di ruangan ini, saudara ya. Jadi kita menerapkan protokol kesehatan dengan sangat baik, saudara. Suasana ini pasti apa ya, nggak enak lah buat kita gitu ya. Suasana ini pasti nggak enak buat setiap kita. Mau kemana-mana susah, mau kemana-mana urusannya jadi ribet ya Bapak Ibu. Ribet karena ya situasi yang ada. Nah, tapi harap kita mengingat demikian, saudara. Bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya dan saudara itu ada dalam kontrolnya Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Ada saat di mana kita berkata, wah Pak, kayaknya susah Pak. Aduh Pak Rudi, kayaknya saya nggak bisa bertahan lagi. Ya, tapi ternyata dengan pelan-pelan dijalani, ya ternyata bisa begitu, saudara. Dan selain bisa, kita juga belajar. Ya, kita belajar, saudara. Kemarin ada yang nanya kepada saya, ya mungkin saudara ada yang belum tahu atau belum dengar, saya positif saudara tanggal berapa itu, 19 dan saya dirawat selama 10 hari. Pelajaran apa yang Pak Rudi dapatkan dari ini? Ya, saya belum menjawabnya saudara, dan saya ngomong nih sekarang ya. Salah satunya saudara, pelajaran itu justru saya dapatkan dari Direktur Rumah Sakit Karangtengah, saudara. Dia katakan begini, dan saya menangkap pelajaran itu, saudara. Bahwa yang pertama, hidup kita ini betul-betul di tangannya Tuhan, saudara. Amin ya Bapak Ibu. Hidup kita ini ada di tangan Tuhan betul-betul. Ya. Karena beliau sebagai direktur rumah sakit kan melihat semua situasi ya saudara. Dia katakan ada orang yang kayaknya nih susah sekali keadaannya. Bisa bertahan, sembuh, pulang dari rumah sakit. Ada yang ketawa-ketawa sama dia 2 hari kemudian, masih ketawa-ketawa maksudnya, sehat dan terlihat baik. 2 hari kemudian dipanggil Tuhan, saudara. Ya, jadi hidup itu ada di tangannya Tuhan. Dia katakan manusia bisa berusaha, Pak. Dirawat, cairan, obat, pelayanan yang baik. Tapi ketika saatnya sudah tiba, ya sudah orang berangkat. Ya. Lah saya lagi sakit diceritain kayak gitu, hati saya getar-getar juga Bapak Ibu. Ya, iya sih betul Pak, saya bilang gitu. Hidup kita itu ada di tangannya Tuhan. Ya, jadi mari salah satu pelajaran itu ya Bapak Ibu kita bisa mengingat bahwa hidup saya dan saudara ada di tangan Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara mengenai pemenang menghadapi masalah namun tidak menyerah. Ya, pemenang itu adalah orang yang menghadapi masalah, ingat saudara, tapi tidak menyerah. Seringkali saudara, tolong perhatikan saya begini, orang-orang itu kadang berpikir gini,
kita kan orang pilihan Tuhan. Ya, lagunya sering kita nyanyikan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, dan seterusnya. Lalu kita berpikir begini saudara, kalau kita adalah umat pilihan Tuhan, orang yang disebut pemenang, maka gak ada masalah lah dalam hidup ini. Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, loyo disegarkan, ya, tongpes ditebalkan dan sebagainya. Lalu orang hanya berpikir sangat pendek dan simpel seperti itu. Ya, oke, mari buka Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7, saudara, kita akan baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudaraku, ini adalah tulisan dari Yohanes, karena Yohanes mendapatkan wahyu, revelation dari Tuhan Yesus, untuk menulis kepada malaikat jemaat di kota Efesus. Ya. Ayat ini menyatakan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Titik 2, apa yang dikatakan Roh? Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Barang siapa menang, artinya Bapak Ibu, itu anybody. Ya. Siapa saja, barang siapa. Artinya yang namanya kemenangan itu adalah sesuatu yang ada di depan saya dan saudara, di depan kita. Dan siapa saja bisa meraihnya. Ya, siapa saja bisa meraihnya. Kalau saudara saya ajak misalnya pergi ke rumah makan gitu ya, kita makan bareng nanti ke depan saudara ya. Ke restoran apalah, kayu-kayu misalnya begitu ya. Ini saya nggak di-endorse nih saudara. Lalu di depan kita ada makanan, satu orang satu piring dengan berbagai lauk pauknya. Saya bilang ini, barang siapa makan, ya kita pasti makan semua. Betul ya saudara. Tapi kalau sekarang ini saya bilang ini, barang siapa makan. Ada saudara yang ngemil makan tahu goreng, ada yang makan permen, ya. Yang lain belum ada persediaan Pak, belum jamnya makan. Ya, jadi siapa saja yang makan, siapa saja. Yaitu tergantung pilihan kita masing-masing. Kata barang siapa menang, lihat saya saudara. Barang siapa menang artinya potensi kemenangan itu ada di depan. Nanti Tuhan kasih langkah untuk mencapai kesananya saudara. Barang siapa menang artinya setiap kita, katakan setiap kita, termasuk saya. Ya. Jadi setiap kita termasuk saya, saudara, Anda semua, punya potensi untuk mendapatkan kemenangan itu. Ya, kita punya potensi untuk mendapatkan, makanya disebut barang siapa menang. Temanya adalah pemenang. Oke, pemenang. Ngadepin masalah saudara, menghadapi masalah. Tapi tidak nyerah. Nah, yang tadi saya katakan, seringkali orang Kristen berpikir simple. Kalau saya umat pemenang, pasti nggak ada masalah. Kalau saya umat pilihan, Tuhan pasti tolong saya semua dari masalah. Rasanya bukan itu Bapak Ibu. Ya. Tapi umat pemenang ini adalah umat yang terus disertai oleh Tuhan. Umat yang terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga nanti kita bisa melihat bukannya hidup tanpa masalah. Tapi hidup yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari semakin berintegritas. Semakin hari semakin menjadi orang yang sama seperti Yesus. Itu adalah umat pemenang. Masalah ada atau tidak ada, itu bukan masalahnya. Sekali lagi, masalah ada atau tidak, itu bukan masalahnya. Godaan ada atau tidak, itu bukan masalahnya. Masalah kita adalah, atau lebih enak, isunya adalah, dengan semua yang kita hadapi, kita ini bertumbuh enggak sih? Atau makin melorot? Ingat, si jahat akan memberikan semua saudara amunisi yang namanya godaan-godaan untuk membuat orang itu semakin hari semakin melorot, memudar, nurun secara rohani. Sementara Tuhan ingin, Roh Kudus ingin supaya semakin hari kita ini semakin kuat, saudara. Semakin kuat. Ya. Jadi pemenang itu menghadapi masalah, betul.
namun tidak menyerah. Kenapa? Karena ketika masalah itu ada, pasti ada pilihan-pilihan di sana. Kadang-kadang beberapa orang, ya saudara, ketika sedang sakit, saya termasuk saudara, ketika kemarin sakit, ada titik di mana saya, aduh Tuhan kayaknya berat banget. Ya, kayaknya susah banget ini. Rasanya susah untuk bertahan. Gimana saya besoknya? Aduh susah, bla bla bla. Itu ada saudara pikiran seperti itu. Tapi hari ini kita diingatkan, ayo tidak menyerah. Ya, ayo maju satu langkah lagi. Pak udah gak kuat maju satu langkah. Maju setengah langkah. Ya, kayak orang bernafas, susah napas. Ya, dikasih masker kayak gini susah saudara. Ya, apalagi sekarang kalau kita ada di ketemu orang, saya anjurkan dan saya sudah melakukannya juga. Pakai 2 masker, tambah susah bernafas. Ya saudara, orang gak pakai masker aja susah. Nah, saya anggap orang yang nggak pakai masker susah napas, perlu dibantu oksigen supaya bisa nafas baik. Itu namanya setengah langkah. Susah Pak selangkah lagi, ayo maju setengah langkah. Pemenang adalah orang yang menghadapi masalah tapi tidak menyerah. Ya, jadi jangan dipikirkan seorang pemenang, ya saudara, orang pilihan Tuhan, orang percaya anak-anak Tuhan tidak ngadepin masalah. Bukan itu, ya itu pikiran yang naif gitu saudara. Ngadepin ya. Nah oke. Yang namanya kemenangan pun saudara itu berbeda-beda satu sama lain. Tadi ceritakan Yusuf dalam Voice of Pentecost ya. Kemenangannya Yusuf, kemenangannya Daud, kemenangannya Daniel, kemenangan orang-orang tokoh dalam Alkitab. Itu beda-beda saudara. Ya, saya ngomong satu contoh misalnya Raja Daud saudara. Daud ketika membunuh Goliat itu menang. Ketika Daud membunuh Goliat, itu menang. Oke? Ada nggak orang selain Goliat yang nggak suka sama Daud? Ada. Namanya Saul. Bapak mertuanya sendiri. Ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, Daud hanya memotong punca jubah atau bagian ujung dari jubahnya. Krek. Lalu dia pergi. Saul keluar dari gua, lalu Daud menghampiri. Bilang ini, Pak, ini loh ujung jubahmu. Saya bisa, tapi saya tidak mau. Nah, membunuh Goliat adalah kemenangan buat Daud. Dengar, tidak membunuh Saul adalah kemenangan bagi Daud. Kalau dia bunuh, justru dia keliru. Tidak membunuh, itulah kemenang. Jadi yang namanya kemenangan itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Bukan hanya satu. Bermacam-macam jenis kemenangan. Nah hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara sedang menghadapi yang namanya masalah, pencobaan, godaan, Anda tahu itu adalah realitas aja dalam kehidupan. Setiap orang mengalaminya. Mungkin Anda pernah dengar orang yang bilang begini, mungkin teman atau saudara, saudara family ya. Saya setelah ikut Tuhan sungguh-sungguh kok lebih banyak pencobaannya ya Pak. Saya setelah ikut Tuhan sungguh-sungguh kok lebih banyak kesusahannya. Nggak kayak dulu waktu nggak ikut Tuhan kayaknya hidup lebih enak. Mungkin pernah dengar begitu. Ya, mungkin pernah dengar begitu. Sebetulnya sama saudara, orang tak ikut Tuhan dengan ikut Tuhan. Ya, sama-sama ngadepin yang namanya pencobaan-pencobaan. Bedanya adalah kalau saudara dan saya sama-sama Tuhan, kita menghadapi semua itu bersama-sama dengan Tuhan. Mari buka 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17. Ingat, barang siapa menang artinya siapa saja bisa menang. Saudara. Siapa saja punya potensi bisa menang. Gimana caranya Pak? Kita perhatikan salah satu kisah ini saudara. Supaya kita belajar ketika kita menghadapinya kita bisa tampil sebagai pemenang seperti yang Tuhan mau. 2 Samuel 5 ayat 17, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud, tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Kalau saya orang percaya kenapa saya ngadepin semua itu? Iya, saya kasih tahu saudara. Daud saja yang kerohaniannya luar biasa menghadapi hal yang sama dengan kita. Ya. Dia jadi raja,
Dia diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Perhatikan saya ini. Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Roh Tuhan membuat Daud menjadi orang yang luar biasa. Saya sudah ceritakan di minggu lalu, saudara. Bangkit menjadi teranglah. Ya. Daud adalah orang yang, pokoknya orang yang luar biasa lah di hadapan Tuhan. Di hatinya tergerak, tertuju sama Tuhan. Tapi di sini dikatakan orang Filistin mau tangkap Daud. Artinya musuh serang Daud. Musuh nggak mau Daud jadi raja. Ya, jadi kalau saudara ngadepin persoalan, jangan lupa Daud juga ngadepin persoalan. Justru kita belajar dari Alkitab, dari firman Tuhan, supaya kita nanti bisa menang atas persoalan-persoalan yang kita atau saya dan saudara hadapi. Ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ya. Jadi ketika Daud menghadapi bahaya itu, saudara, orang-orang Filistin, Daud itu kemudian mencari Tuhan. Ya. Daud mencari Tuhan, lalu Daud bertanya kepada Tuhan. Disinilah saudaraku yang dikasih Tuhan, yang saya dan saudara perlu pelajari nih. Ya. Masalah kita hadapi, yes, ya. Tolong sekali lagi, mari kita lewatkan pemikiran kekanak-kanakan yang naif, saudara. Kalau umat pemenang, orang pilihan Tuhan, gak ada masalah. Itu kekanak-kanakan dan naif. Ya, saudara tahu itu tidak seperti itu. Semua orang menghadapi realitas dalam hidupnya. Enak ataupun tidak enak. Nah, bagaimana Daud ketika dia menjadi raja, tadi saya katakan Tuhan bekerja atas hidupnya, roh Tuhan berkuasa atas Daud, tapi orang Filistin datang juga. Ya, ini golongan yang lain selain yang Goliat, saudara. Goliat sudah dikalahkan pada zaman itu. Sekarang dia jadi raja, itu zamannya Saul ya. Sekarang Daud jadi raja, orang Filistin juga datang. Oke. Pak, kenapa saya susah, Pak? Pak, kenapa saya sakit? Kenapa saya ngadepin ini? Kenapa ngadepin itu? Kadang saya ditanya gitu, jawaban saya juga, iya, saya juga tidak tahu. Ya. Tapi bagaimana firman Tuhan ngajarin kita ketika itu terjadi? Anda bisa mencatat ketika Daud bertanya sama Tuhan. Ya. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan boleh? Sangat boleh jawabannya. Ya. Tapi pertanyaannya jangan bilang ini, Tuhan kenapa kau enggak tolong? Bukan. Ya, karena Tuhan pasti akan menolong, saudara. Ayat 20. Jadi firman Tuhan sudah datang ya. Majulah sebab aku akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan mukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan itu Baal Perasim. Tuhan telah menerobos. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud tanya sama Tuhan. Oke, kemudian Tuhan berkata-kata kepada Daud. Tuhan berfirman, majulah, nanti aku akan serahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi Daud bertanya, kalau zaman sekarang orang berdoa, saudara, memuji menyembah Tuhan. Doa memuji menyembah Tuhan. Ya, tadi lagu yang dinyanyikan oleh Risma, kau Tuhan yang pulihkanku, kau Tuhan yang selamatkanku, kau Tuhan yang sembuhkanku. Ya, lagu itu mungkin buat saudara yang tidak sakit nggak jadi masalah. Tapi ketika saya nyanyi lagi tadi ya, saudara, saya berdiri, saya di sana sendirian, duduk sendirian, engkau yang sembuhkanku, ya. Kita memang pergi ke dokter ya, kita tes antigen, PCR, saudara ya, kita istirahat, minum vitamin dan sebagainya. Tapi betul-betul yang menyembuhkan itu Tuhan, ya saudara. Yang menyembuhkan itu Tuhan. Jadi ketika kita nyanyi, kau Tuhan yang sembuhkanku, itu tek gitu saudara. Ya, Tuhan yang menyembuhkan. Memang kita minum obat, vitamin dan sebagainya itu perlu dilakukan sebagai treatment saudara.
Tapi Tuhan yang menyembuhkan. Ya, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang memulihkan. Ya, puji Tuhan, ya Anda tahu saya dan Bu Ami, kami terus dalam perlindungan Tuhan. Kemarin malam juga, kemarin sore ada doa healing saudara. Saudara-saudara yang sedang sakit juga semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin dikuatkan. Kalau bertanya, kenapa orang Kristen sakit, kenapa kita nggak selalu sehat? Itu pertanyaan naif lagi ya saudara, kita berangkat dari situ. Daud, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dia maju, lihat saya saudara, dia maju itu strict lurus. Ya, lihat saya, orang Filistin berpencar di lembah Refaim. Refaim itu lembah para raksasa gitu ya saudara. Daud disuruh maju, dia maju lurus, lalu dia maju, dia hajar musuhnya, dia hajar musuhnya, dia hajar musuhnya, dia hajar musuhnya. Perhatikan 3 step yang Daud lakukan. Pertama, dia doa. Yang kedua, telinganya dibuka sehingga dia dengar firman Tuhan. Oke, doa, baca Alkitab. Yang ketiga, dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Majulah. Dan dia maju, ya, lurus saudara, lalu dia sapu semua musuhnya, dia kalahkan semua musuhnya, ya saudara. Dan dia berkata, Baal Perasim, itu Allah menerobos maksudnya. Saudara. Tuhan itu Tuhan yang merobos. Yang menerobos siapa Pak? Ya Daud dan orang-orangnya. Ingat, siapa yang menyembuhkan? Tuhan yang menyembuhkan. Siapa yang memberi kemenangan? Tuhan yang memberi kemenangan. Ya. Jadi saudara, dia maju karena dia dengar Tuhan bilang, majulah. Ya saudara, sekali lagi dia dengar. Jangan hanya meratap saudara. Maksudnya meratap itu kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya begini dan begitu. Ayo, lebih dari itu, khotbah minggu lalu, bangkitlah menjadi teranglah. Hari ini pemenang itu ngadepin masalah, tapi dia nggak menyerah. Ya, dia terus maju, 3 langkah tadi saudara, dengar firman, doa, puji sembah Tuhan, dengar firman, lalu lakukan itu. Lalu dikatakan ayat 21, orang Filistin meninggalkan berhalanya di sana, Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika sebuah perang dimenangkan, maka musuh yang berperang itu pasti akan namanya meninggalkan barang-barang. Dan barang-barang itu bisa diambil namanya jarahan. Ya. Dan seketika Daud dan tentaranya tambah kaya. Ya. Tambah kaya karena jarahan-jarahan yang ada di sana. Berikutnya ayat yang ke-22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diberitakan Tuhan kepadanya, lalu ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Perhatikan ini saudara. Orang Filistin lari, banyak yang mati tentunya, jarahannya diambil, lalu mereka bikin rencana lagi. Ya, nggak kapok saudara. Gimana ya? Gimana caranya ngalahin Daud? Ya. Dan sekali lagi mereka berperang memencar, mungkin pencarannya lebih luas lagi di lembah Refaim itu. Ya. Sama Daud dikasih nama Baal Perasim. Di situ Tuhan menerobos. Lalu Daud datang lagi sama Tuhan. Ingat, seorang pemenang ketika dia menghadapi masalah, dia nggak berkata, Tuhan kenapa masalahnya datang lagi dan datang lagi dan datang lagi Tuhan. Kenapa saya sakit lagi Tuhan, kenapa begini dan begitu. Oke nak, itu adalah realitas dalam hidup. Daud tanya sama Tuhan, apa tadi saudara bahasa sekarangnya? Berdoa. Ya,
memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu kembali Tuhan menjawab. Tuhan menjawab artinya dalam bahasa sekarang, firman Tuhan datang, baca Alkitab, dengar khotbah saudara, Tuhan menjawab. Menjawab Daud. Sekali ini jawabannya bukan serang lurus maju, tapi kamu buat gerakan melingkar. Mereka berpencar, tapi pasukan Daud disuruh lebih luas lagi untuk melingkar sampai di belakang mereka. Artinya mengepung orang Filistin itu. Dan nanti tunggu aba-aba ada suara dari puncak-puncak pohon kertau. Dan ketika suara itu datang, ya, maka Tuhan tadi berkata, Tuhan berkeluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Brother, sister, dengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau Tuhan keluar berperang dan lakukan sesuatu, itu pasti sesuatu yang hebat, saudara. Kalau Tuhan keluar dan berperang di dalam kehidupan kita, Tuhan yang membela hidup saya dan saudara, pasti hidup kita aman, saudara. Pak, jadi hidup saya nggak ada masalah. Jangan berpikir nggak ada masalahnya. Tapi penyertaan Tuhan akan membuat situasi jadi berbalik. Salah satu cerita yang luar biasa di dalam Alkitab, saudara, itu adalah ketika Esther dan Mordekai menghadapi Haman. Kalau Anda bisa bayangkan, Haman ini penguasa yang penguasa yang besar. Berkuasa sekali Haman ini, Raja Ahasveros, lalu dia kayak perdana menterinya si Haman ini, saudara. Dan Haman ini punya rencana untuk menghajar semua orang Yahudi gara-gara Mordekai nggak mau menyembah dia. Lalu dibuatlah undang-undang, dibuatlah peraturan supaya semua orang Yahudi dihajar oleh Haman ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Esther dan juga Mordekai, mereka gimana ya? Mereka doa sama Tuhan, saya percaya itu. Lalu Tuhan memberikan firman, doa puasa 3 hari 3 malam. Esther kemudian ngundang suaminya, Raja Ahasveros untuk minum perjamuan bersama dengan Haman. Dan Anda tahu ceritanya, saudara. Haman yang merencanakan untuk membantai semua orang Yahudi pada waktu itu, zaman Esther, saudara. Itu situasinya bisa berbalik. Ya, situasinya bisa berbalik, saudara. Perhatikan saya. Kalau mereka berkata ini, Tuhan Allah ya Yehova harusnya nggak ada masalah. Ya, bisa aja doa gitu, tapi faktanya ada masalah dan masalah yang sangat besar. Ya, tapi kemudian perhatikan saya, Tuhan membalikkan itu. Ketika Esther sempat berkata begini, aku belum dipanggil oleh raja. Orang kalau ngadep raja itu bisa dihukum mati. Mordekai bilang ini, justru untuk kesempatan ini, kamu mendapatkan kedudukan sebagai ratu. Lalu Esther doa dan dia mendapatkan hikmat. Doa, dapatkan hikmat untuk mengadakan perjamuan minum kepada suaminya dan Haman. Lalu dia di tengah perjamuan minum itu menunjukkan kebusukan Haman. Situasinya berbalik. Semua harta bendanya Haman diapain Bapak Ibu? Semua harta bendanya Haman dikasih sama Esther, Esther mempercayakannya kepada Mordekai. Mordekai itu biasa duduk di pintu gerbang jadi juru tulis di pintu gerbang. Karena dia sudah menjadi orang yang membuat persekongkolan itu terbuka, maka Mordekai sekarang menggantikan tempatnya Haman. Anda perhatikan? Kadang-kadang masalah justru itu mengorbitkan seorang pemenang untuk ada di posisi yang tepat. Buat Daud, ketika dia diserang, dia dapat double jarahan, saudara. Dapat jarahan 2 kali. Haman yang kaya raya itu, saudara, itu hartanya semua diberikan kepada Esther dan kemudian dipercayakan kepada Mordekai. Kita sekarang, kita ngadepin masalah Pak, kita susah Pak. Ingat perkataan, barang siapa menang. Artinya semua orang punya potensi untuk menang. Langkahnya sederhana 3, saudara. Doa seperti Daud berdoa. Esther berdoa puasa. Lalu mereka dengar firman dan mereka lakukan sesuai dengan firman itu.
Bapak, Ibu, brother, sister, Anda juga bisa melakukan yang sama. Kebenaran yang sama. Doa, dengar firman, lakukan firman, dan kita akan menjadi pemenang. Ya, sekali lagi, pemenang bukan tidak ada masalah, pemenang menghadapi masalah, tapi dia tidak menyerah dalam kesempatan tersebut. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Ora shekarala mata kara Bapa. Mari saudaraku yang hari ini sedang menghadapi berbagai masalah, pencobaan, godaan, atau apapun yang akan membuat kita menjadi turun. Dan kita berkata, Tuhan, aku mau jadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Boleh angkat tangan, saudara, izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat di rumah kami masing-masing dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Ketika Daud menghadapi orang Filistin, ketika Esther dan Mordekai menghadapi Haman. Kami tahu Tuhan, masalah boleh ada. Tetapi kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus, strategi dari sorga, Tuhan akan berikan kepada kami untuk kami lakukan dan tampil sebagai pemenang. Kami bersyukur dalam kehidupan ini Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang menang sehingga kami dapat menikmati buah pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah kelak. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.